Warung Sembako Ibu Tina. Rumahku terletak di pinggir jalan besar yang ramai. Sebuah lokasi yang sangat strategis. Jalan di sebelah kiri rumah ini mengarah ke perumahan pegawai negeri sehingga arus lalu lintasnya cukup padat. Di balik pagar besi berwarna hitam, terdapat sebuah halaman luas yang sering digunakan untuk bermain anak-anak di sore hari. Sore itu, suasana terasa sejuk dengan angin sepoi-sepoi meniup daun-daun kering di halaman. Ibu dan bapak yang baru saja pensiun tengah sibuk mengatur barang dagangan di warung kecil yang mereka dirikan di depan rumah. Warung itu terbuat dari kayu beratapkan seng, dihiasi dengan papan nama sederhana bertuliskan Warung Sembako Ibu Tina. Berada tepat di pojok depan rumah, dengan pintu menghadap ke jalan utama, rak-rak kayu berisi beragam bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula dan kopi tersusun rapi di dalam warung. Ibu tengah menata beberapa bungkus mie instan di rak depan, sementara bapak sedang menata karung-karung beras di sudut warung. Dia memakai kemeja lengan pendek dengan motif kotak-kotak dan celana kain yang warnanya sedikit pudar karena sering dipakai. Mereka bekerja dengan teliti, sama sekali tidak terlihat canggung walau selama puluhan tahun menjadi pegawai kantoran. Tetangga kami pun mulai berdatangan. Mungkin penasaran dengan warung baru ini, Bu Marta menjadi pelanggan pertama yang datang hari itu. Dia membawa anak-anaknya yang masih balita, dengan yang satu digendong dan yang satunya berjalan sambil menggenggam tangan ibunya. Mereka tampak girang melihat banyaknya makanan dan barang-barang menarik di dalam warung. Sudah buka warungnya, Nek? Sapa Bu Marta? Ya, di tempat tinggal kami, ibu memang biasa dipanggil nenek oleh para tetangga. Ibu sendiri juga memiliki 3 orang cucu dari kakak sulungku. Iya nih, pengen cepat buka supaya ada aktivitas harian lagi. Ayo, silakan dipilih-pilih. Kami baru saja menata semuanya, jawab ibu sambil menunjuk rak-rak yang tersedia. Bu Marta memilih beberapa barang, sementara anak-anaknya mulai bermain di halaman depan rumah, berlari-lari kecil sambil tertawa. Tak lama kemudian, beberapa tetangga lain mulai berdatangan. Ada Pak Ridwan, seorang pensiunan guru yang tinggal di ujung jalan, datang untuk membeli kopi dan gula. Ya, Pak Ridwan penyuka kopi tubruk dan begitu melihat merek kesukaannya di rak, ia pun segera meraih beberapa bungkus. Wah, saya senang ada warung sembako di dekat rumah sekarang. Jadi kan tidak perlu jauh-jauh lagi kalau butuh bahan pokok, ucap Pak Ridwan sambil membawa belanjaannya ke meja tempat ibu berada. Suasana pun menjadi semakin ramai dengan obrolan ringan antar tetangga, anak-anak berlarian, para ibu bercakap-cakap sambil memilih barang, dan para pria sesekali tertawa mendiskusikan berita terbaru. Rumah kami yang strategis di pinggir jalan besar menjadikan warung orang tuaku selalu saja ramai, terutama saat waktu pergi dan pulang kantor. Arus orang yang datang berbelanja ke warung meningkat tajam pada pukul 7 pagi ketika para pegawai negeri mulai berangkat kerja. Mobil dan motor berhenti di depan warung. Beberapa pelanggan setia seperti Pak Ridwan, Om Surya, Bu Marta, dan banyak lagi yang lain datang berbelanja ke warung. Wah, pagi sekali berangkatnya, Pak, sapa bapak sambil menyerahkan rokok yang dipesan Pak Ridwan. Ya nih kek, takut telat. Tapi kabarnya jalan ke kantor kecamatan akan diperbaiki. Mudah-mudahan gak macet lagi, jawab Pak Ridwan sambil menyerahkan uang. Oh, baguslah kalau begitu. Sudah lama jalannya rusak. Kasihan yang lewat situ tiap harinya, balas bapak. Selain bahan pokok, ibu juga membuka warung kopi di sudut yang nyaman. Warung kopi ini menjadi tempat favorit para pemuda dan bapak-bapak dalam menghabiskan waktu. Meski warung kopi kami berkonsep sederhana dengan meja-meja kayu dan kursi-kursi plastik yang tertata rapi, tetap saja ramai oleh para pelanggan yang ingin bersantai. Para pemuda dan bapak-bapak duduk di meja mereka menikmati kopi hitam sambil berbincang-bincang. Suara tawa dan cerita menghangatkan suasana sore.
Di salah satu meja, Pak Kris, seorang pensiunan polisi tengah bercakap-cakap dengan teman-temannya tentang masa-masa dulu mereka bekerja. Pak Kris, cerita lagi dong, waktu menangkap pencuri itu, pinta salah satu pemuda. Yang mana? Yang ketangkap pas mau lompat pagar atau yang jatuh ke kolam ikan? Balas Pak Kris dengan tawa menggelegar. Ada juga Om Surya yang baru saja lulus dari perguruan tinggi. Dia asyik mengobrol dengan teman-temannya sambil menyeruput kopi. Tampaknya membicarakan rencana akhir pekan. Sesekali mereka tertawa lepas. Akhir pekan ini kita camping yuk ke Bukit itu, ajak Om Surya. Wah, boleh juga. Sudah lama juga nggak camping. Hitung-hitung refreshing, sahut temannya. Saya memanggil Om Surya karena selisih umur kami yang cukup jauh. Saat kejadian ini terjadi, aku masih duduk di kelas 10. Seiring waktu, warung kami pun semakin berkembang. Rak-rak yang pada awalnya hanya berisikan bahan pokok, kini dipenuhi dengan beragam produk. Warung kopi yang sederhana kini menjadi tempat ngumpul bagi warga sekitar. Kehangatan dan keramahan orang tuaku membuat semua orang merasa nyaman. Biasanya setelah tutup, ibu dan bapak duduk di teras rumah menikmati teh hangat sambil melihat bulan di langit malam. Mereka berbincang ringan tentang hari itu, tersenyum puas melihat usaha mereka yang berhasil. Lihat Pak, warung kita tambah ramai, kata ibu dengan mata berbinar. Ya Bu, semoga terus seperti ini ya, balas bapak sambil merangkul ibu. Aku yang ikut duduk di sana berdehem menggoda ibu dan bapak yang masih mesra walau sudah puluhan tahun menikah. Ibu tertawa malu walau ibu mulai menua, wajahnya tetap terlihat cantik saat tersipu. Namun, keadaan itu tidaklah berlangsung lama. Pada tahun ketiga warung kami berjalan, mulai timbul masalah. Bulan Ramadan seharusnya membawa kedamaian dan juga ketenangan. Akan tetapi pada suatu malam, suasana terasa berbeda. Udara yang biasanya sejuk berubah menjadi gerah, membuat gelisah seluruh anggota keluarga. Aku yang biasanya tidur nyenyak, mendadak terganggu oleh perasaan tak nyaman yang sulit untuk dijelaskan. Malam itu, aku berbaring di kamar dengan perasaan aneh. Kamar yang biasanya nyaman kini terasa penuh pengap. Coba memejamkan mata, berharap bisa tertidur, tapi aneh. Tubuh terasa panas walaupun AC sudah dipasang di suhu terdingin. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku mendengar suara angin malam berhembus lembut di luar jendela. Suaranya membuat kantuk perlahan datang. Dan saat hampir terlelap, tiba-tiba saja aku merasakan beban berat menekan tubuh. Mataku langsung terbuka, tetapi anggota tubuh lain tak bisa bergerak. Jantungku berdegup kencang diiringi nafas yang tersengal. Aku mencoba berteriak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulut. Ruangan yang sebelumnya gelap kini nampak lebih gelap, seolah-olah bayangan yang lebih pekat menyelimuti kamar. Seolah-olah ada sesuatu di dalam kamar, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sangat nyata. Aku berusaha menggerakkan tangan, tapi keduanya seakan terikat rantai yang tak terlihat. Keringat dingin mengalir deras di dahi, sementara aku terus mengucapkan doa di dalam hati. Beberapa menit terasa seperti berjam-jam. Perlahan-lahan beban di tubuh mulai menghilang. Akhirnya aku pun bisa menggerakkan jari-jari tangan, disusul tangan dan kaki. Apa tadi? Pikirku yang tengah duduk terengah-engah mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Aku menyalakan lampu kamar, melihat sekeliling dengan waspada. Tidak ada yang aneh, walau begitu perasaan cemas masih menghantuinya. Keesokan harinya, aku pun langsung menceritakan pengalaman tersebut kepada ibuku yang mendengarkan dengan seksama. Wajahnya nampak khawatir. Mungkin itu cuma mimpi buruk, Nak. Bulan Ramadan, setan itu seharusnya dibelenggu. Katanya mencoba menenangkan. Ya, mungkin juga sih, Bu. Jawabku ragu. Malam ini, Ara tidur bareng ibu ya. Sayang, permintaan itu ditolak oleh ibuku. Aku pun tetap harus tidur di kamar sendiri. Parahnya lagi, kejadian itu tidak berhenti di situ. Malam berikutnya, aku mengalami hal yang sama.
Saat tidur, seringkali tubuhku tidak bisa bergerak dan perasaan takut yang tidak bisa dijelaskan datang melanda. Setiap malam di bulan Ramadan itu, aku dihantui oleh fenomena ketindihan, tubuhku selalu basah karena keringat dan pikiran dipenuhi oleh rasa takut. Setelah kejadian itu, aku menjadi takut untuk tidur. Aku menghabiskan malam dengan berbaring gelisah di tempat tidur, mata terbuka memandang langit-langit kamar yang gelap. Aku mulai mencari tahu lebih banyak tentang fenomena ini. Beberapa teman mengatakan jika itu adalah gangguan tidur biasa, sementara ada beberapa yang lain mengait-ngaitkannya dengan hal-hal gaib. Aku sendiri tidak tahu mana yang harus dipercaya. Yang aku tahu adalah setiap malam aku harus berjuang melawan ketakutan dan ketidakberdayaan saat tidur. Setelah berhari-hari mengalami kejadian ini, aku merasa sangat lelah, baik fisik maupun mental. Aku mencoba berbicara dengan seorang ustadz di masjid dekat rumah. Dia pun menyarankan untuk memperbanyak doa dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran sebelum tidur. Aku mengikuti saran tersebut dengan tekun, berharap kejadian mengerikan itu akan berhenti. Setiap malam sebelum tidur aku rutin berwudu, kegiatan kecil yang ternyata berhasil mengusir ketindihan. Ketika aku berbaring di tempat tidur, perasaan gelisah itu perlahan menghilang. Aku bisa menutup mata dengan hati yang lebih tenang dan akhirnya bisa tidur tanpa gangguan. Sejak malam itu, ketindihan yang menghantui perlahan-lahan menghilang. Namun bukan hanya itu keganjilan yang terjadi di rumah. Selain pengalaman ketindihan yang mengganggu tidurku setiap malam, warung sembako kami kini juga mulai sepi. Hanya para pelanggan setia dan beberapa mobil kampas yang menawarkan barang dagangan yang masih mampir. Sisanya nyaris tidak ada yang datang untuk berbelanja. Pagi hari itu ibuku terlihat murung saat menghitung hasil penjualan di meja kasir. Aku duduk di sebelahnya mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Bu, kenapa ya? Akhir-akhir ini warung kita sepi banget," tanyaku dengan nada khawatir. Ibu menghela napas panjang. "Iya nak, ibu juga bingung. Padahal kita selalu buka setiap hari." Ketika kami mengobrol, kala itu ada Pak Ridwan yang sedang berbelanja. Lelaki parubaya itu berdiri di dekat meja kasir sambil menguping. Setelah membayar, ia pun berdiri sejenak tampak ragu. Sebelumnya ia akhirnya berkata, "Pak, boleh saya ikut nimbrung?" "Oh, tentu Pak. Ada apa ya Pak?" tanya ibuku seraya tersenyum. "Ya, saya dengar-dengar dari beberapa orang. Mereka bilang kalau warung ini sering terlihat tutup. Padahal saya tahu kalian itu selalu buka tiap harinya," kata Pak Ridwan sambil menggerutkan kening. Aku dan ibu saling pandang karena tidak mengerti. "Tapi Pak, warung kami ini tidak pernah tutup." Aku memberanikan diri untuk menyela. "Iya, betul nak. Saya juga tahu kalau kalian memang selalu buka. Tapi ada yang mengeluh kalau kalian itu sering tutup. Mungkin kalian perlu mencari tahu lebih lanjut, karena menurut saya ini sedikit tidak wajar," balas Pak Ridwan sebelum ia pamit pergi. Setelah Pak Ridwan pergi, aku pun berbicara dengan bapak yang sedang menata barang di rak. "Pak, tadi dengarkan apa yang dikatakan Pak Ridwan? Aneh banget loh," kataku dengan nada serius. Bapak mengangguk setuju. "Ya, memang tidak wajar." Di malam harinya setelah semua aktivitas warung selesai, kami berkumpul di ruang keluarga. "Kita harus menyelidiki ini. Bapak pikir memang ada yang tidak beres," kata Bapak dengan suara tegas. "Biasanya ada orang yang menaruh sesuatu supaya warung kita terlihat tutup. Jadi mulai saat ini kita harus terus berjaga-jaga agar tidak ada yang bisa menaruh barang di muka warung." "Bagaimana caranya Pak? Kita kan tidak mungkin berjaga terus-menerus di depan warung," ujar ibu dengan nada cemas. Bapak berkata lagi, "Mulai malam ini kita giliran berjaga. Siapa tahu kita bisa menangkap basah orang yang sudah bikin masalah." "Malam Pak?" tanyaku heran. "Kenapa harus malam?" Kau ini, memangnya ada orang yang nekat meletakkan guna-guna di siang hari?" "Hah?" balas Bapak masam. "Besok kamu libur kan?
Jadi kamu yang pertama berjaga malam ini. Aku hanya bisa menggaruk-garuk kepala. Keputusan Bapak tidak bisa diganggu gugat lagi. Akhirnya aku duduk di ruang tamu, menghadap ke jendela yang mengarah langsung ke warung. Angin malam berhembus dingin, membuat suasana terasa semakin tegang. Segelas kopi ada di samping, tetapi tidak berhasil mengurangi kantuk yang datang. Akhirnya aku tetap duduk sambil terkantuk-kantuk. Dan saat tengah malam, aku membangunkan Bapak. Giliran Bapak yang berjaga, sementara aku berbaring di tempat tidur walau tidurku tidak tenang. Keesokan malamnya, giliran ibuku yang berjaga pertama kali, aku pun terbangun mendengar suara ribut-ribut dari ruang tamu. Penasaran, aku segera keluar dari kamar dan mendapati ibu duduk di kursi dengan wajah yang penuh kecemasan. "Bu, ada apa, Bu? Kok berisik ya?" Tanyaku dengan suara pelan. Ibu menoleh, matanya tampak lelah. "Tadi ibu seperti mendengar suara langkah kaki di depan warung, tapi ketika diperiksa, tidak ada siapa-siapa." Aku duduk di sebelah ibu, merasakan ketidaknyamanan yang sama. "Apa mungkin ya, Bu? Ada yang mencoba mengganggu kita?" Ibu mengangguk pelan. "Mungkin saja, Nak. Tapi kita belum tahu siapa dan apa motifnya." Di pagi harinya, Bapak memanggil kami untuk berkumpul di ruang tamu. Wajahnya serius, menandakan jika ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. "Kita harus melakukan sesuatu. Warung kita tidak bisa terus-menerus sepi seperti ini. Pak, kita sudah berjaga beberapa malam, tapi tetap tidak ada hasil," kata ibu putus asa. Bapak mengangguk. "Iya, Bapak tahu. Tapi kita tidak boleh menyerah. Mungkin sudah saatnya kita mencari bantuan dari orang lain. Bagaimana kalau kita coba minta bantuan dari Ustadz Danu? Mungkin beliau bisa memberikan nasihat atau doa," usulku. Bapak menggelengkan kepala dengan tegas. "Ustadz itu hanya bisa mengajari mengaji, bukan mengatasi hal-hal seperti ini. Kita butuh solusi yang lain." "Tapi Pak," aku mencoba membantah, namun Bapak tetap menggeleng. Pendapat Bapak pun didukung oleh ibu. "Benar kata Bapak, Ra. Mungkin ada cara lain yang lebih tepat." Keputusan Bapak sudah bulat, aku pun tak bisa menyangga lagi hingga suatu saat Bapak meminta tolong bantuan Pak Ridwan untuk mencarikan orang pintar. Tidak lama kemudian, datanglah seorang pria tua bersama Pak Ridwan. Wajahnya dipenuhi keriput, rambutnya sudah sepenuhnya memutih. Namun, ada sesuatu yang membuatku merinding saat melihat raut mukanya yang tampak sedikit gusar. "Saya sudah bisa merasakan energi negatif dari rumah ini sejak melangkah masuk," katanya sambil memandang sekeliling. "Ada sesuatu yang tidak beres di sini." Kami semua mengangguk. Bapak lalu mempersilahkan beliau masuk ke dalam rumah. Orang pintar itu bernama Pak Jaya. Ia berjalan mengelilingi rumah dengan langkah mantap. Sesekali ia berhenti di sudut rumah, menutup matanya, dan menggumamkan sesuatu yang tak bisa kami pahami. Tangan kirinya memegang sebuah tongkat kecil dari kayu yang sesekali ia ketukkan ke lantai. Dan ketika Pak Jaya sampai di depan warung, matanya menatap kami dengan pandangan serius. "Tempat ini yang paling banyak energinya. Disinilah letak pusat masalahnya," katanya sambil menunjuk ke tanah di depan warung. "Apa mungkin ada yang menanam sesuatu di situ, Pak?" tanya ibu dengan suara bergetar. Pak Jaya mengangguk. "Ya, sepertinya saya merasakan adanya ilmu hitam yang ditanam di sekitaran sini. Benda ini yang membuat warung kalian selalu terlihat tutup." Bulu kuduku berdiri kala mendengar penjelasan itu. Pak Jaya kemudian memulai ritualnya, dimulai dari menyalakan kemenyan sehingga aroma harum segera memenuhi udara. Pak Jaya mulai mengelilingi area di depan warung sambil mengucapkan mantra-mantra. Tangannya bergerak-gerak seolah-olah sedang menyapu sesuatu yang tidak terlihat. Setiap kali ia berhenti, ia akan mengetukkan tongkat kayunya ke tanah dan menggumamkan mantra lagi. Kami hanya bisa berdiri dan mengamati dengan hati yang berdebar. Setelah beberapa saat, Pak Jaya pun berhenti lebih lama. "Di sini juga sepertinya ada," katanya tegas. Ia menunjuk ke tanah yang tampak biasa-biasa saja. "Ambil cangkul. Cangkul di sini sekarang juga." Bapakku segera meraih cangkul dan mulai menggali tanah sesuai petunjuk Pak Jaya. Tidak butuh waktu lama karena sesaat kemudian terdengar cangkul Bapak mengenai sesuatu.
Bapak langsung mengangkat benda tersebut dari dalam tanah. Ternyata sebuah bungkusan kain hitam yang diikat erat dengan tali berwarna putih. Pak Jaya lalu meminta Bapak untuk meletakkan bungkusan itu di atas tanah dengan hati-hati. Pak Jaya membuka ikatan bungkusan tersebut. Kami semua menahan nafas saat bungkusan itu dibuka. Di dalamnya terdapat berbagai boneka kecil berbentuk pocongan yang terbuat dari kafan. Ini dia biang keladi dari semua masalah kalian, kata Pak Jaya yang menggelengkan kepala karena merasa prihatin. Seseorang telah menanam ilmu hitam ini untuk mengganggu kalian. Bukan hanya berniat membuat warung ini tutup, tetapi juga ingin mencelakai kalian semua. Astagfirullah, gumamku. Kejam sekali orang yang tega mengirimkan barang gaib itu. Pak Jaya kemudian memintaku untuk melakukan sesuatu yang terdengar tidak masuk akal. Kan tetapi ia meyakinkan bahwa ini adalah bagian dari proses pembersihan. Kamu harus mengencingi barang-barang ini. Ini untuk memutus kekuatan jahat yang mengikatnya, katanya. Aku menolak walau dipaksa. Bapak melotot marah, tetapi tetap saja aku bersikeras menolak. Pada akhirnya Pak Jaya mengalah. Ia lalu menyuruh Bapak mengumpulkan barang-barang tersebut, lalu membakarnya. Api yang membakar bungkusan itu menghasilkan asap hitam pekat dengan bau anyir. Kami semua menutup hidung rapat-rapat sampai baunya hilang terbawa angin. Sudah selesai, kata Pak Jaya setelah api padam. Sekarang kita tinggal menunggu. Besok kamu akan tahu siapa pelakunya. Di malam itu, suasana rumah kami mulai terasa lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan gerah dan suasana tegang yang selama ini menghantui kami. Keesokan paginya, suasana di warung mulai terasa normal. Beberapa pelanggan setia mulai berdatangan kembali. Mereka semua bertanya, kenapa warung kami selalu terlihat tutup? Namun ibu dengan lincah selalu menghindari topik tersebut. Kami sudah sepakat untuk berpura-pura tidak tahu tentang guna-guna yang dikirimkan oleh orang itu. Hal ini dilakukan agar pelakunya tidak segera mengirim guna-guna yang baru. Bapakku tampak gelisah di hari itu. Dia percaya betul pada ucapan Pak Jaya. Jadi semenjak warung dibuka, Bapak terus mondar-mandir menunggu petunjuk tentang pelaku yang mengirimkan guna-guna kepada keluarga kami. Hanya saja sampai larut malam dan ibu menutup warung, sama sekali tidak terlihat adanya tanda-tanda kemunculan orang yang mencurigakan. Kejadian ganjil pun kembali datang. Kali ini jauh lebih aneh daripada sebelumnya. Warung sembako ibu dan bapak memang kembali ramai, tetapi gangguan yang datang kini lebih hebat. Kali ini bermula dari ibu yang membuka penanak nasi. Aroma tidak sedap segera menyeruak memenuhi ruangan. Bau apa ini, Bu? Tanyaku sambil memegang piring. Maklum sudah waktunya makan siang. Nasinya basi. Ibu tidak menjawab. Sepertinya beliau juga bingung karena nasi seharusnya pulen dan harum kini berubah menjadi hampir tidak layak untuk dikonsumsi. Nasi di hadapan kami kini lembek, berbau basi. Ibu memandangi panci dengan tatapan keheranan. Kok bisa ya, Rak? Ibu balas bertanya sambil memegangi nasi yang sudah lembek. Memang itu nasi kapan, Bu? Nasi hari ini. Ibu baru saja selesai memasak. Kamu lihat sendiri kan, masih ada uapnya, ujar ibu. Tangan ibuku menunjuk uap yang mengepul. Apa mungkin berasa rusak, Bu? Sautku lemas. Bagaimana tidak lemas? Perutku yang sudah semenjak tadi keroncongan, tapi yang ditunggu-tunggu ternyata belum bisa dimakan. Berasa sama kok, seperti yang ibu pakai kemarin, bantah ibu. Lemes sekali kamu, Ra. Sudah, kamu pergi ke depan sana, pinjam motor sama bapakmu. Buat apa? Tanyaku sebal. Perut lapar seperti ini masih saja disuruh-suruh. Beli nasi padang. Ibu mengulurkan selembar uang 100 ribuan yang langsung aku sambut dengan senang hati. Sayangnya kejadian ini tidak hanya terjadi sekali, tetapi berkali-kali. Ibu sampai membeli penanak nasi baru karena mengira jika alat itu sudah rusak. Tapi hasilnya tetap sama. Nasi hasil masakan ibu tetap saja berlendir. Walau sudah menggunakan penanak nasi baru, ibu sampai sempat menyerah untuk memasak. Dan selama beberapa hari kami terpaksa membeli makanan dari luar.
Pengeluaran kita jadi boros, Bu. Keluh Bapak saat aku meminta uang untuk membeli bubur ayam untuk sarapan pagi itu. Ibu yang sedang menyapu rumah pun hanya bisa mengangkat bahu. Wajah beliau juga tidak kalah kusut karena setiap harinya harus mengeluarkan uang lebih banyak dibanding saat memasak sendiri. Loh, itu apaan, Bu? Tanyaku yang tiba-tiba saja tertarik pada benda-benda kecil yang ada di sudut rumah. Ibu mengikuti arah yang kutunjuk. Beliau pun terpekik kaget kala mengenali benda kecil berwarna putih. Belatung, Pak, pekik ibuku. Apa jangan-jangan ada tikus mati yang sudah busuk di atas plafon rumah? Sahut Bapak sambil memeriksa teliti ke arah langit-langit rumah. Belatung itu kan biasanya muncul karena ada sumber makanan yang tersedia untuk mereka. Ara, coba kamu naik ke atas ya. Periksa apakah ada tikus mati di sana. Bapak mengambil tangga dan menyuruhku naik ke atas. Bapak, Ara kan mau beli sarapan. Kenapa malah disuruh naik ke atas? Kotor, Pak, tolaku. Memangnya kamu bisa sarapan? Kalau ada belatung di dalam rumah. Bapak bertanya lugas dan tepat terkena sasaran. Bapak tahu betul, aku sangat jijik pada belatung. Nanti di atas. Di sini aku masih mencoba menolak, geli rasanya membayangkan akan menemukan bangkai tikus mati. Akan tetapi, Bapak berhasil memujukku untuk memeriksa ke atas. Tentunya setelah menjanjikan uang jajan tambahan, aku pun segera memeriksa plafon berbekal sen terbesar milik Bapak. Gak ada apa-apa, Pak, laporku. Cuma ada debu sama laba-laba. Ayo periksa lagi. Tidak mungkin ada belatung kalau tidak ada bangkai. Serius, Pak. Kalau Bapak tidak percaya, coba deh Bapak naik ke atas sendiri sebentar. Kita cek bareng-bareng. Sahutku dengan suara agak keras. Bapak pun akhirnya percaya karena beliau juga tahu jika aku tidak pernah berbohong. Lagi pula, kalau benar-benar ada tikus mati di sana, sudah tentu aku akan berteriak keras karena merasa jijik. Dan saat akan turun, lantai di sudut ruangan sudah bersih. Tercium pula bau karbol, tampaknya ibu telah membersihkannya. Namun, belatung itu kembali bermunculan. Walaupun kami bertiga sudah bergantian membersihkan, bahkan Bapak sampai menyiramkan bensin ke belatung yang menggeliat-geliat itu. Meskipun belatung yang terdahulu sudah mati, tidak lama kemudian muncul lagi yang baru. Kami bertiga pun sampailah untuk membersihkannya. Kita ke Ustadz Danu saja, Pak. Usulku yang sudah lelah. Memangnya Ustadz Danu itu bisa apa? Kita cari saja orang pintar. Tugas Bapak kesal. Orang pintar seperti apa lagi? Seperti Pak Jaya. Loh, Pak Jaya itu kan memang terbukti bagus. Tuh, coba lihat sekarang. Warung kita jadi ramai lagi. Bapak menggerakkan dagu ke arah warung. Ya, tapi guna-gunanya malah tambah parah. Gerutuku. Butuh waktu cukup lama untuk memujuk Bapak yang memang sedikit alot saat diajak berdiskusi, akan tetapi akhirnya beliau menyerah juga. Sudah, kamu sama ibu saja yang ke rumah Ustadz Danu. Bapak nunggu di warung. Ujar Bapak. Tentu saja aku setuju. Hari itu juga kami pun langsung menuju rumah Ustadz Danu yang memang tidak terlalu jauh dari rumah kami. Rumah Ustadz Danu sangat nyaman. Di sudut ruangan terdapat rak buku kayu berisi dengan puluhan kitab yang tersusun rapi. Aku pun mulai menceritakan tentang warung yang sepi dan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah. Tidak lupa, aku juga menceritakan tentang nasi yang terus saja basi walau baru saja dimasak ibu. Ustadz Danu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kadang-kadang ia mengangguk pelan sebagai tanda mengerti. Ibu lalu menimpali. Beliau menceritakan hati yang selalu merasa gelisah dan selalu resah akhir-akhir ini. Lebih seringlah beribadah dan juga mengaji. Allah akan selalu memberikan ketenangan dan juga perlindungan, ucap Ustadz Danu. Ibuku menunduk malu. Ya, beliau memang jarang beribadah karena kesibukan penjaga warung, apalagi mengaji hampir jarang dilakukan ibu. Tentang Pak Jaya Ustadz, ujarku agak ragu. Ingin rasanya bertanya tentang penemuan Pak Jaya kala itu di depan warung, tetapi lidah ini terasa berat untuk mengutarakannya. Ustadz Danu tersenyum, seolah ia paham apa yang ingin aku bicarakan, akan tetapi beliau tidak membahas hal tersebut. Beliau hanya terus mengingatkan kami agar lebih menjaga sholat.
Ibu pun pulang dengan hati yang kurang puas. Beliau bahkan mengomeli pada saya karena kami justru mendapat ceramah dari Ustadz Danu, bukannya mendapat solusi. Ya, tapi itu kan juga solusi, Bu. Jarku, ibu membelalakan mata. Semua orang juga bisa menyuruh supaya lebih rajin sholat. Tidak perlu pergi ke rumah Ustadz segala. Ya, tapi apa salahnya mencoba, gugatku. Lagi pula kan apa yang dikatakan Ustadz Danu juga tidak salah. Ibu dan bapak juga memang jarang beribadah, sibuk bekerja terus. Ibu mencubit lenganku dengan gemas. Anehnya, walau ibu sempat marah-marah, ternyata begitu tiba di rumah, ibu langsung mengerjakan ibadah sholat asar. Aku pun sampai kaget melihatnya karena mengira ibu tidak terima dengan nasihat dari Ustadz Danu. Lalu entah apa yang dikatakan ibu kepada bapak. Semenjak hari itu, bapak selalu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sementara aku akan dicubit ibu kalau telat sholat. Katanya nggak terima dinasihatin Ustadz Danu. Ujarku hari itu sambil mengelus lengan yang baru saja menjadi korban. Ibu meringis. Setelah ibu pikirkan lagi, ya apa yang dikatakan Ustadz Danu itu memang benar. Suasana di warung pun semakin bertambah ramai. Belatung-belatung itu tak lagi berdatangan. Dan yang membuat ibu lebih bahagia adalah saat nasinya tak lagi basi. Ibu pun bisa menekan pengeluaran keluarga karena tak harus membeli makanan dari luar. Bu Tina sudah tahu kalau Surya sakit. Tanya Pak Ridwan yang datang setiap pagi. Memangnya sakit apa, Pak? Pantas saja Om Surya sudah lama tidak kelihatan mampir ke warung. Katanya lumayan parah, Bu. Tapi saya sendiri belum sempat menengok. Mungkin habis pulang kerja nanti saya bisa mampir ke sana. Dan tidak lama setelah Pak Ridwan pergi, ibu mengajakku ke rumah Om Surya. Bapak diminta tinggal di rumah saja untuk menjaga warung kalau nanti ada pembeli datang. Rumah Om Surya berada tidak jauh dari warung kami. Hanya 5 menit jika menggunakan sepeda motor. Aku pun memarkirkan sepeda motor di depan rumahnya yang terlihat sepi dan suram. Ujarku tak sengaja saat mencium bau busuk yang menyengat. Terpaksa aku menutup hidung agar tidak muntah. Ayo masuk, ajak ibu yang sudah mengetuk pintu rumah Om Surya. Aku melambaikan tangan, tak sanggup masuk ke dalam. Bisa-bisa aku muntah kalau memaksakan diri untuk masuk ke sana. Ibu pun tidak memaksa. Beliau masuk bersama kakak dari Om Surya yang membukakan pintu untuk ibu. Tidak berapa lama kemudian, ibu pun keluar lagi. Wajah beliau tampak merah padam saat memintaku agar segera menyalakan sepeda motor. Bu, tadi bau busuk apa, Bu? Tanyaku setelah tiba di rumah. Dari tubuhnya Surya, jawab ibu. Kok baunya seperti bangka ya? Kejarku yang merasa sangat penasaran. Bapak yang mendengar obrolan kami pun datang mendekat. Beliau juga tertarik ingin tahu. Badan Om Surya itu melepuh seperti luka bakar, Pak. Ibu mulai ceritanya. Seluruh bagian tubuh Om Surya membengkak dan berwarna merah. Bahkan ada beberapa bagian yang terbuka dan mengeluarkan tanah berbau busuk. Memangnya belum diperiksakan ke dokter? Ya rencananya hari ini akan dibawa ke rumah sakit. Ibu menjawab sambil berlalu. Mata beliau tampak kosong sehingga bapak curiga ada hal lain yang belum diceritakan oleh ibu. Memangnya sejak kapan sakitnya, Bu? Tanyaku. Tadi malam. Hah? Tadi malam? Aku dan bapak bertanya serentak, bagaimana bisa orang yang baru sakit tadi malam tapi keadaannya sudah separah itu? Tadi itu kakaknya Surya yang bicara sama ibu. Dia meminta maaf karena katanya adiknya sudah melakukan kesalahan besar pada kita. Ibu menarik nafas panjang. Tadi malam Surya kerasukan. Dia itu mengamuk habis-habisan. Nah, setelah sadar, Surya mengaku kalau ia mengirimi santet ke tempat kita. Aku menutup mulut, tidak menyangka jika Om Surya adalah orang yang telah mengirimkan guna-guna pada warung kami. Seingatku, bapak dan ibu tidak pernah bertingkah kasar pada Om Surya, walau memang ia sering berhutang. Bahkan, ibu hanya tersenyum saat Om Surya datang untuk berhutang kembali. Tega banget sih dia, rutuku dalam hati. Ibu dan bapak terdiam. Mereka berdua tidak berkata apa-apa lagi. Mungkin juga sama terguncangnya sepertiku.
Hari berganti hari, kondisi Om Surya pun semakin memburuk. Desas-desus tentang keadaan yang semakin parah beredar luas di kalangan tetangga. Dari gosip yang beredar, rumah sakit tidak sanggup untuk mengobati Om Surya, sehingga ia pun kembali harus dirawat di rumah. Kebetulan saat itu kakak pertamaku mengundang untuk jalan-jalan ke kotanya. Aku yang sangat rindu dengan keponakan tentu menyambut undangan tersebut dengan baik. 1 minggu kemudian, aku pun pulang ke rumah. Wajah ibu tampak muram ketika menerima oleh-oleh yang aku bawa. "Bu gak suka oleh-oleh dari Ara ya?" "Suka," saut ibu. "Ibu gak suka ya Ara pulang?" Tanyaku lagi yang menahan kesal karena ibu sama sekali tidak terlihat girang kala melihat anak bungsunya pulang. Ibu tersenyum ke aku menghela nafas. Sepertinya ibu sedang dalam kondisi hati yang buruk. "Surya meninggal kemarin," ujar ibu pelan. Aku memiringkan kepala karena tidak mengerti apa hubungannya suasana hati ibu yang muram dengan meninggal dunianya Om Surya. Dia itu sudah lama sekarat, tetapi tidak juga kunjung meninggal. Sampai akhirnya keluarga Surya itu datang ke sini, meminta ibu dan bapak datang ke rumah mereka. Ibu sebenarnya enggan ke sana karena ibu masih sakit hati. Surya tega menyantet kita. Tapi ibu tetap ke sana. Ya, meskipun ibu dan bapakku keras kepala, aku tahu keduanya bukan orang yang tak memiliki belas kasihan. Bapak yang bersedia datang ke sana. Ibu hanya mengikuti bapak. Bibirku berkedut menahan senyum. Tentu saja ibu tidak akan mau mengakui kalau ia pun sebenarnya kasihan pada nasib Om Surya. Lalu di sana keluarga Surya memohon agar kami memaafkan kesalahan yang telah dilakukan anaknya. Ibu menoleh padaku. Memangnya apalagi yang bisa kami lakukan selain memaafkannya? Apalagi saat itu Surya sudah benar-benar kepayahan. Menurut ibu, tidak lama kemudian Om Surya pun meninggal dunia setelah menerima maaf dari bapak dan ibuku. Namun bukan berarti pada akhirnya semua berjalan dengan lancar. Ada saja permasalahan yang dialami saat proses pemandian hingga pemakaman dari Om Surya. Turun hujan sama geledek kencang sekali sampai kami terpaksa menunggu hujan reda. Nah, setelah hujan tidak turun lagi, kami lalu berangkat ke pemakaman. Ibu menarik nafas panjang. Jalanan di kuburan sangat licin karena terkena hujan. Ada genangan air di mana-mana. Salah satu pengusung keranda pun sampai terpleset. Jenazah Surya jatuh ke genangan kotor. Ibu mengusap air mata yang jatuh. Kami menjerit kaget melihat kejadian itu. Bulu kuduku merebang kala mendengarnya. Liang kuburnya juga selalu menyempit, walau sudah dilebari berkali-kali. Akhirnya Surya terpaksa dimakamkan dengan kaki ditekuk. Pantas saja wajah ibu terlihat muram. Aku juga merasakan iba karena nasib malang dari Om Surya di akhir hidupnya. Ingat ya Ra, jangan sekali-kali kamu menyimpan iri dengki, apalagi berniat menyakiti orang lain. Bapak menepuk bauku dari arah belakang. Jadikanlah peristiwa yang dialami Surya ini sebagai peringatan bagi kita yang masih hidup. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Isyawara Senja. Kisahnya keren banget ya. Warung sembako Ibu Tina. Jadi ini hal-hal yang sering terjadi ya. Memang kalau di warung-warung yang ada di komplek perumahan ataupun warung-warung yang ada di kampung yang mana pemilik warung itu adalah warga di situ juga. Ini sering banget terjadi hal-hal seperti ini ya. Maksud saya bukan terjadi hal-hal penyantetan, tapi dalam menghadapi para penghutang. Jadi memang kesulitan usaha di sekitaran rumah itu adalah ketika ada tetangga ataupun ada teman atau orang sekitar yang ingin berhutang. Di situ serba salah tuh, dikasih ada yang suka kebiasaan ngutang tapi nggak bayar, nggak dikasih ya timbullah rasa benci dendam seperti kisah barusan. Jadi memang butuh keteguhan hati di sini ya, dan ya itu dia serba salah karena saya juga pernah punya warung ya di daerah sekitaran rumah gitu. Jadi ya seperti itu. Dan mungkin teman-teman yang mungkin punya usaha warung pernah lah ya ngerasain hal yang sama. Apalagi paling kesel nih pemilik warung. Biasanya teman saya sih yang cerita, tiap hari dia ngutang di warung dia nih.
ketika nggak punya duit. Tapi pas giliran dia punya duit, dia beli cash di warung orang. Itu mungkin sih rata-rata yang lebih sering terjadi seperti itu ya. Tapi ya itulah warna-warna kehidupan. Kalau kalau menurut saya itu hal yang lumrah ya, hal yang lumrah. Tinggal kita memberikan batasan aja nih, semana sih batasan hutang itu. Jadi mungkin itu sih ya teman-teman ya. Dan semoga dari kisah warung sembako Ibu Tina tadi banyak hikmah baik yang bisa kita ambil, dan mari kita buang yang buruk-buruknya. Dan terima kasih buat Isyawara Senja atas kisah luar biasanya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang punya komentar lain atau mungkin punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Silakan, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan teman-teman yang suka dengan video dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita ini, kami upload di setiap harinya teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat, atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman yang punya kisah horor misteri, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara atau audio boleh, senyamannya teman-teman aja. Buat yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.